1, 2, 3. Kalau Kau suka hati baca buku, baca buku. Kalau kau suka hati baca buku, Baca buku. kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati baca buku, Baca buku. harus dengan tepuk tangan yang meriah ya. Oke, ini Carlos, Ibu Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Tadi Bu Nyai sudah nanya. Pemerintah ingin sekali kalian semua ini menjadi generasi-generasi emas, generasi-generasi hebat yang tadi tuh yang jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, jadi menteri. Ingin sekali nih pemerintah ingin kalian semua menjadi orang hebat. Nah, untuk itu pemerintah mengadakan gerakan 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang hebat. Siapa yang udah tahu? Ya, apa aja? Bangun pagi, beribadah, makan sehat, olahraga, gemar belajar, bermasyarakat, baca, mencintai, membaca, mempunyai kebiasaan membaca. Kenapa sih harus membaca? Ada yang bisa jawab kenapa kita harus membaca? Apa? Ilmu, biar dapat ilmu. Bener nggak? Biar dapat ilmu dengan membaca. Apalagi? Ayo, apalagi? Kalau sudah dapat ilmu, tentunya dia menjadi lebih pintar. Ada lagi yang punya alasan lain? Kenapa ya kita harus membaca? Menambah wawasan. Ada lagi alasannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Tresya Tiresa Anissa dan ada guru saya dan ada mentor saya. Kami akan menampilkan yang berjudul promosi monyet yang ingin menutup dunia. Cerita ini menekankan bahwa untuk mencapai impian yang besar, kita butuh ilmu, ketekunan, dan belajar, yaitu membaca. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan tropis yang rimbun, hiduplah seorang monyet kecil bernama Momo. Berbeda dengan teman-temannya yang suka pamer tentang rasa Momo. Momo adalah monyet yang sangat tenang. Setiap malam ia duduk di dalam pohon tertinggi, menatap langit dan berbunga. 1, 2, 10. Banyak sekali. Momo punya satu keinginan besar. Ia ingin menghimpun semua bintang di langit. Teman-temannya seperti individuan sering mengejeknya. Mama, itu tidak mungkin. Bintang itu terlalu banyak dan kau bahkan sering lupa sesuai dengan kedua burung. Ah! Momo sedih, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia butuh cara untuk tidak lupa. Akhirnya ia mendatangi aki burung hantu, hewan paling bijaksana yang rumahnya penuh dengan tumpukan daun-daun kering berisi tulisan Quran. Tapi, bagaimana caranya aku bisa menghitung bintang? Aki burung hantu memberikan sebuah gunungan perkamen tua dan sebuah arang kecil. Momo, impianmu besar, tapi tanganmu kecil. Kau tidak bisa menyentuh bintang, tapi kau bisa menangkap
selain bermain lumpur, Momo duduk di bawah pohon besar, belajar mengenali simbol angka dari buku-buku tua milik Abi. Ia belajar bahwa angka 10 bisa digabung menjadi 100 dan 100 bisa menjadi 1000. Momo juga membaca tentang rasi bintang. Ia baru tahu bahwa bintang-bintang di langit sebenarnya membentuk kelompok. Ada yang seperti kalajengking, ada yang seperti pemburu. Kalau aku tahu polanya, aku tidak perlu bersama dengan Anda. Suatu malam terjadi badai besar di hutan. Arah angin berubah dan semua hewan kehilangan arah saat ingin pulang ke sarang masing-masing di kegelapan malam. Kiki, si tupai dan teman-temannya tersesat di bagian hutan yang asing. Momo yang sudah banyak membaca tentang navigasi bintang melihat ke langit saat badai reda sedikit. Ia melihat bintang Polaris yang selalu menunjuk ke utara. Seru Momo dengan percaya diri. Ia memimpin teman-temannya pulang dengan membaca petunjuk dari langit, persis seperti yang ia pelajari dari buku Aki Burung Hantu. Setelah sampai di rumah dengan selamat, Kiki bertanya, Bagaimana aku bisa tahu jalan arah pulang? Momo tersenyum sambil memegang buku catatannya. Aku belum selesai menghitung semua bintang, tapi karena aku mau belajar dan belajar, bintang-bintang itulah yang secara memberitahu jalan pulang. Sejak malam itu tidak ada lagi yang mengejek Momo. Bahkan monyet-monyet lain mulai mengantri di depan rumah Momo. Bukan untuk meminta pisah, tapi untuk belajar membaca dan mengenal angka-angka ajaib yang bisa menunjukkan jalan di tengah kegelapan. Sebenarnya adalah Jangan hanya melalui bintang, tapi pelajarilah rahasia bintang. Dan menurut ilmu, hal yang mustahil seperti menghitung bintang bisa menjadi jalan bagi kita untuk membantu sesama. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Kalau suka hati baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di pesantren Al-Wasilah, tepatnya di Sekolah Atika Al-Musaddad. Luar biasa, saya senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak di sini. Anak-anaknya antusias, terus anak-anaknya juga mempunyai cita-cita yang tinggi. Mereka sangat teredukasi. Dari literasi sudah kelihatan kalau mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk membaca. Saya senang sekali bisa hadir di sini, bisa bersama mereka, berbagi ilmu, berbagi cerita. Luar biasa.